Di sebuah desa terpencil di Jawa, ada mitos yang diwariskan turun-temurun. Mitos tentang kematian dan perjalanan sukma. Setiap roh yang meninggalkan tubuh harus dijemput oleh penjaga sukma. Jika tidak, roh itu akan kembali, bukan sebagai manusia, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai teror yang tidak pernah tenang. Pada malam itu, sebuah keluarga sedang meratapi kematian sang ayah. Mereka sibuk menyiapkan pemakaman. Namun, ada satu ritual kecil yang dilupakan. Satu sesaji yang seharusnya dipersembahkan bagi sang penjaga. Tidak ada yang sadar hingga tanah menutup tubuh sang ayah. Dan malam pertama menjadi awal teror yang panjang. Malam itu, rumah terasa dingin. Kursi goyang di ruang tamu bergerak, meski jendela tertutup rapat. Di dinding, foto keluarga jatuh satu persatu. Hanya satu foto yang pecah. Foto sang ayah. Dan saat jarum jam menunjuk tengah malam, terdengar 3 ketukan keras di pintu depan. Anak bungsu keluarga itu melihat sesuatu di halaman. Sosok sang ayah berdiri mematung di bawah pohon pisang. Tapi wajahnya hitam tanpa mata. Senter yang diarahkan ke sana meredup sendiri. Lalu padam total. Rumah itu kini hidup. Kasur bergerak sendiri. Lemari berguncang keras. Dan dari ruang tamu terdengar tangisan bayi. Namun tangisan itu perlahan berubah menjadi tawa panjang yang menusuk telinga. Sukma yang gagal dijemput kini menuntut pulang. Ia mencari tubuh yang bisa ia tempati kembali. Satu persatu anggota keluarga hilang. Ada yang diseret ke dalam kegelapan. Ada yang tersedot ke dinding yang tiba-tiba membelah. Ada yang terhimpit oleh bayangan sendiri. Dan di ruang terakhir, sosok sang ayah muncul setengah badan. Separuh tubuh manusia, separuh lagi bayangan hitam pekat. Ia menatap anak-anaknya dan dengan suara bergetar, ia berbisik, "Kalian lupa, penjaga sukma menunggu. Sekarang semua harus ikut denganku." Pagi itu, rumah itu kosong. Semua anggota keluarga hilang tanpa jejak. Hanya tersisa kursi goyang yang masih bergerak perlahan. Orang-orang desa percaya penjaga sukma sudah mengambil semuanya. Dan jika kau melewati rumah itu malam-malam, kadang terdengar suara ketukan 3 kali, diikuti napas berat dari belakangmu. Karena jika kematian tidak dijemput, sukma akan terus mencari hingga kau sendiri yang mati.